Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini bertemu kembali untuk belajar matematika bersama Pak Purwanto. Mohon maaf sebelumnya apabila suara Pak Pur mungkin agak terganggu karena kita tahu saat ini semua wilayah masih dalam musim hujan. Ya, ini posisi keadaan masih dalam keadaan hujan saat ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu dan bisa berjalan lancar pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, ini adalah pertemuan pertama untuk bab kedua pada semester ini, yaitu bangun ruang sisi datar. Nah, ini pertemuan kelima ya, kalau kita urutkan dari pertama. Tapi ini adalah pertemuan pertama di bangun ruang sisi datar. Dalam pertemuan kelima ini, kita akan membahas secara khusus mengenai unsur dan sifat bangun ruang sisi datar. Dan lebih fokus lagi, yaitu untuk bangun ruang prisma dan limas. Prisma dan limas. Ini untuk kurikulum pembelajaran jarak jauh masa pandemi COVID-19. Jadi materinya pada kurikulum PJJ itu hanya dibatasi untuk prisma dan limas. Ya anak-anak ya. Pertemuan kelima. Kompetensi dasar kali ini yaitu di 37 dan 47. 37 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Dalam hal ini prisma dan limas. Sedangkan keterampilannya 47 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan permukaan volume bangun ruang sisi datar. Dalam hal ini juga mengenai prisma dan limas. Anak-anak, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, jangan lupa 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi aktivitas. Pesan Pak Pur kali ini kepada kalian semuanya untuk selalu menghormati kedua orang tua kalian, berperilaku bertutur kata dengan halus dan sopan kepada kedua orang tua kalian. Selanjutnya, pengalaman belajar atau tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan dapat membedakan unsur-unsur dan sifat-sifat bangun ruang sisi datar. Dalam hal ini adalah prisma dan limas. Simak pembelajaran berikut ini. Kita mulai dengan prisma. Kalian perhatikan bangun prisma yang ada di tayangan. Bangun prisma apakah? Prisma segitiga. Muncul gambar kedua, anak-anak. Siapa yang tahu?
prisma segi 4. Iya, benar. Gambar ketiga, kalian perhatikan. Ada yang tahu? Yang pertama tadi prisma segitiga, yang kedua prisma segi 4, yang ketiga prisma segi 5. Kalian perhatikan ada alasnya yang berwarna biru, itu adalah segi 5. Yang berikutnya, ada yang tahu? Betul sekali, adalah prisma segi 8. Ini adalah macam-macam prisma dan masih ada banyak sekali di luar, di kehidupan sehari-hari kita juga banyak kita temui. Dan ini sebagian yang mewakili untuk bangun ruang sisi datar prisma. Adapun pemberian nama yang tertera di bawah bangun ini sesuai dengan alas prisma tersebut. Ya, kalau prisma segitiga berarti alas prisma tersebut segitiga. Kalau prisma segi 5 berarti alas prisma tersebut segi 5 dan seterusnya. Kita lanjutkan untuk belajar mengenai unsur dan sifat prisma. Kali ini perhatikan gambar prisma berikut. Prisma apakah? Prisma segitiga. Kemudian unsur apa lagi pada prisma? Sisi atas. Dan yang ini sisi alas. Sisi atas dan sisi alas. Oke. Ada apa lagi? Siapakah itu? Rusuk tegak ya. Adalah tingginya limas. Tingginya prisma. Tingginya prisma. Muncul gambar. Gambar apakah ini? Oh, ternyata gambar jaring-jaring prisma segitiga. Ini Romawi 2. Romawi 2 adalah sisi tegak. Romawi 3 sisi tegak juga. Dan Romawi 4 adalah sisi tegak juga. Maka kesimpulannya Romawi 2, 3, dan 4 adalah sisi tegak dari prisma. Dimana kalau kita lihat pada gambar Romawi 2, 3, dan 4 itu masing-masing berbentuk persegi panjang. Dengan demikian, sisi tegak dari prisma kita simpulkan berbentuk persegi panjang. Ditunjukkan pada gambar yaitu pada Romawi 2, 3, dan 4. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar mengenai unsur dan sifat dari bangun ruang sisi datar limas. Berikut kalian perhatikan beberapa bangun limas. Gambar pertama. Siapa yang tahu limas apakah ini? Yaitu limas segitiga. Gambar kedua, limas segi 4.
ya. Gambar ketiga, coba yang tahu? 5 segi 5, ya. Gambar keempat, coba 5 segi 6. Ada yang sudah bisa? Kalau kalian perhatikan, antara limas dengan prisma yang sebelumnya kita sudah bahas, terlihat bangunnya sangat berbeda, gitu ya. Untuk prisma tadi kalau kita perhatikan, bangunnya antara sisi alas dan sisi atas itu memiliki luas yang sama dan sebangun, sehingga luasnya sama. Berbeda dengan limas. Limas ini memiliki puncak, sehingga secara bangun prisma dan limas sangat berbeda. Tetapi ada beberapa kesamaan. Mari kita simak lebih jauh mengenai unsur dan sifat dari limas. Ini limas apa? Limas segi 4. Ya, benar. Ini namanya apa? Ada yang sudah tahu? Alas, betul. Ada lagi? Ini namanya, siapa yang tahu? Tinggi limas. Tinggi limas bagaimana ini? Ada keterangan? Tinggi limas tegak lurus alas. Jadi membentuk sudut 90 derajat dengan alasnya yang berwarna pink, ya. Siku-siku. Sudutnya siku-siku, sehingga nanti teorema Pythagoras teraplikasi di sini. Diterapkan di sini. Berikutnya. Ini ya, bedanya limas dan prisma ya. Ada titik puncak. Ada titik puncak. Oke, lanjut. Nah, ini apa ini? Ada gambar apa ini? Oh, ternyata jaring-jaring limas. Ya. Jaring-jaring limas. Itu sisi tegak, segitiga itu ya, segitiga yang atas ya, sisi tegak. Segitiga di sebelah kiri namanya juga sisi tegak. Kemudian segitiga yang bawah ternyata namanya juga sisi tegak. Segitiga yang kanan namanya juga sisi tegak. Jadi kesimpulannya, sisi atau bidang yang membatasi limas berbentuk segitiga disebut dengan sisi tegak. Nah, gitu ya anak-anak ya. Ini kita sudah membahas unsur dan sifat dari prisma dan limas. Anak-anak, sampai kita di akhir pembelajaran kita kali ini pada pertemuan kelima. Mari kita membuat kesimpulan bersama-sama. Dalam hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita coba akan bedakan atau mencari perbedaan dari bangun ruang sisi datar prisma dan limas. Terlihat pada tayangan sudah ada 2 bangun. Ya, bangun apakah? Yang sebelah kiri prisma ya, dan sebelah kanan limas. Yang pertama diinformasikan di prisma ini namanya adalah alas. Demikian juga di limas.
juga alas. Dan alas prisma serta limas ini menunjukkan nama dari prisma tersebut. Kalau alasnya segitiga berarti prismanya segitiga. Demikian juga dengan limas. Kalau limasnya alasnya segi 4 maka namanya adalah limas segi 4. Begitu seterusnya. Sesuai dengan alas. Berikutnya kita lihat apa yang sudah kita pelajari bersama tadi. Ini adalah tingginya prisma. Dan yang berikut adalah tingginya limas, ya. Berbeda ya. Tingginya prisma dengan tingginya limas. Perhatikan dengan baik sehingga nanti pada aplikasi soal kalian tidak bingung. Berikutnya, prisma punya atas, ya. Ada juga yang menyebut tutup, gitu. Dan limas memiliki titik puncak. Oke. Yang berikutnya di prisma, sisi tegak prisma berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Jadi bidang tegaknya atau sisi tegaknya pada prisma masing-masing sisi itu berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Kemudian yang berikutnya, sisi tegak limas berbentuk segitiga. Begitu anak-anak mengenai kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian serap dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Matur nuwun, terima kasih atas perhatian. Semangat sehat atas perhatian kalian semuanya. Semangat untuk sehat pada masa pandemi seperti ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Dan akhirnya kerjakan dan ikuti tugas-tugas dan pembelajaran dari Bapak Ibu guru semuanya. Jangan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Karena semakin kalian tunda maka akan semakin menumpuk pekerjaan kalian dan kesibukan kalian semuanya. Jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Akhirnya Pak Pur minta maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.